Selamat malam, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Selamat bertemu di dalam Tuhan, meski jarak jauh seperti ini. Harapan saya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian dalam keadaan sehat, ada damai sejahtera dalam setiap keluarga kita. Supaya dengan itu kita bisa menikmati hidup ini penuh dengan syukur dan terima kasih. Karena itu saudara-saudara, untuk menyambut firman Tuhan sebagai khotbah bagi kita dalam pertanyaan kita minggu ini, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, puji-pujian kami sampaikan kepadamu atas segala kebaikan-Mu Tuhan untuk memelihara hidup kami sampai pada malam hari ini. Kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Biarlah juga waktu yang Tuhan berikan kepada kami jadikan untuk pengabdian kepada Tuhan lewat seluruh perbuatan yang bisa kami lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Firman Tuhan yang sedang dipersiapkan oleh hamba-Mu untuk diberitakan kepada jemaat-Mu pada malam hari ini. Biarlah dengan Roh Kudus-Mu bekerja dalam hati kami dan dalam semua persekutuan kami. Supaya firman itu boleh kami pahami dan kami hayati di tengah kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Khotbah kita pada ibadah sektor atau pertanyaan malam hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara diambil dari kitab Hakim-Hakim. Hakim-Hakim pasal 14 dari ayat pertama sampai dengan ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan, saya bacakan. Simson pergi ke Timna dan di situ ia melihat seorang gadis Filistin. Ia pulang dan memberitahukan kepada ayahnya dan ibunya, "Di Timna aku melihat seorang gadis Filistin. Tolong ambilkan dia menjadi istriku." Tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya, "Tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin, orang-orang yang tidak bersunat itu?" Tetapi jawab Simon kepada ayahnya, "Ambillah dia bagiku, sebab dia kusukai." Tetapi ayahnya dan ibunya tidak tahu bahwa hal itu daripada Tuhan asalnya. Sebab memang Simson harus mencari gara-gara terhadap orang Filistin. Karena pada masa itu orang Filistin menguasai orang-orang Israel. Demikian nas khotbah kita Bapak Ibu Saudara-saudara. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salah satu aturan yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel untuk dipedomani dan tidak bisa dilanggar adalah bila Israel sudah tinggal menetap di tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan kepada nenek moyang mereka, mereka tidak boleh menikah dengan suku-suku bangsa yang ada di sekeliling mereka di tanah Kanaan tersebut. Pelanggaran terhadap aturan ini pastilah akan mendatangkan hukuman kepada mereka. Dan pelanggaran akan aturan ini lah yang dilakukan oleh kerajaan Samaria dari 10 suku yang bergabung di kerajaan utara setelah kerajaan itu terbagi dua, sehingga kerajaan itu hanya tinggal kenangan hingga kini. Tetapi dalam sejarah Israel mulai dari kebebasan mereka dari perbudakan di tanah Mesir, di perjalanan mereka selama 40 tahun, hingga mereka menetap tinggal di negeri yang Tuhan janjikan, banyak sekali kejadian yang tidak terduga sebelumnya oleh umat itu. Misalnya kejadian terbelahnya Laut Merah agar Israel dapat menyeberanginya, dan di laut itulah juga Firaun dan tentaranya terkubur. Peristiwa air pahit ketika Musa melemparkan ranting kayu yang tumbuh di pinggir telaga itu, maka airnya menjadi manis dan dapat diminum. Dan banyak lagi peristiwa yang terjadi di luar nalar manusia yang membuktikan kemahakuasaan Tuhan Allah itu sendiri. Termasuklah kasus Simson yang menikahi perempuan Filistin. Padahal itu menjadi suatu peraturan yang ditetapkan Tuhan agar tidak dilanggar oleh mereka. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada nas Hakim-Hakim pasal 14 ayat 1 sampai dengan 4 ini kita menemukan satu peristiwa yang memberitakan bahwa
di Israel waktu itu ada seorang pemuda yang mempunyai karunia khusus dari Tuhan. Ia mampu mengalahkan singa dengan tangan kosong. Ia mempunyai kekuatan yang amat luar biasa. Namanya Simson. Simson meminta orang tuanya untuk mengambil istri baginya dari perempuan Filistin yang disukainya. Sementara bangsa Filistin itu adalah musuh bebuyutan Israel. Tentulah orang tua Simson tidak setuju atas permintaan Simson itu. Tetapi Simson memaksa kedua orang tuanya untuk melaksanakan permintaannya menikahi wanita Filistin yang disukainya itu. Kata-kata orang tua Simson mengingatkan tentang larangan pernikahan campuran Israel dengan bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka. Saudara-saudara, di balik cerita Simson yang menikahi perempuan Filistin, bangsa yang menjadi musuh bebuyutan mereka, ternyata ada rencana Tuhan di dalam hidup Simson. Karena waktu itu Israel sedang berada di bawah kekuasaan Filistin. Karenanya Simson dibuat Tuhan mencari gara-gara kepada orang Filistin supaya bangsa itu dapat diperangi oleh Simson. Pada cerita selanjutnya, setelah kekuatan Simson hilang akibat diperdaya istrinya, wanita Filistin itu, ia ditangkap musuhnya. Matanya dicungkil dan Filistin berpesta besar dengan tertangkapnya Simson. Mereka mempertontonkan Simson di sebuah gedung yang dapat memuat ribuan orang, di mana terdapat patung Dagon, dewa yang disembah oleh Filistin. Mereka mempertontonkan Simson di gedung itu dan dipaksa Simson untuk melawak sehingga membuat mereka tertawa melihat Simson yang menderita diikat dengan mata yang sudah tercungkil. Tetapi akhirnya Simson mati di tempat itu bersama ribuan orang Filistin ketika gedung itu rubuh, sehingga dicatat bahwa lebih banyak orang Filistin yang mati pada saat kematian Simson di gedung tersebut daripada orang yang dibunuhnya selagi dia masih hidup. Itu pasal 16 ayat 30 mencatat akan hal itu. Saudara-saudara, sekilas kita dapat melihat ada dua hal yang memperingatkan kita dalam khotbah ini. Pertama, Simson yang dikaruniai Tuhan kekuatan luar biasa, seolah-olah tidak setia kepada Tuhan dan seolah-olah tidak bertanggung jawab memimpin keluarganya. Sehingga dia akhirnya diperdaya istrinya untuk kepentingan suku bangsa Filistin itu sendiri. Tetapi sesungguhnya peristiwa dalam diri Simson adalah rencana Tuhan. Kedua, kekuatan seorang wanita dapat meruntuhkan prinsip seorang laki-laki. Karena wanita suka merengek-rengek dengan memaksa kehendaknya kepada suaminya sebelum keinginannya tercapai. Oleh sebab itu banyak orang membuat warning terhadap 3 ta, yaitu tahta, harta, dan wanita. Karena ketiga hal ini bisa merusak karir, bisa membuat persoalan besar bagi karir seorang suami atau seorang laki-laki dalam sebuah keluarga. Karena itu waspadalah terhadap 3 ta. Hal utama yang harus dibangun dalam satu keluarga adalah kesetiaan untuk melaksanakan sumpah pernikahan itu sampai dengan akhir hidup masing-masing pasangan. Jangan sampai ada pengkhianatan atau perselingkuhan seperti yang dilakukan istri Simon dalam naskah khotbah kita pada malam hari ini. Saudara-saudara, jemaat Tuhan yang terkasih, pernikahan adalah ketetapan Tuhan sendiri pada waktu Tuhan menciptakan manusia. Ia berfirman, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi. Tetapi keluarga yang dikehendaki oleh Tuhan adalah keluarga yang dilandasi kasih. Bukan hanya pada rasa suka sama suka antara seorang lelaki dengan perempuan. Keluarga Simson dengan wanita Filistin ini tentu berbeda dengan keluarga kita pada saat ini. Simson dipersiapkan Tuhan untuk membalas Filistin yang menguasai Israel dengan pernikahannya kepada orang Filistin itu
Simpson mencari gara-gara. Tetapi bila kita berbicara dengan kehidupan keluarga di dalam sebuah pernikahan, kesetiaan seorang istri harus mendapat tekanan khusus. Sebab bila mana istri lebih mendengar pihak ketiga, maka rusaklah keluarga tersebut. Seperti istri Simpson yang lebih mendengar suara pihak ketiga dari suku bangsanya daripada suara suaminya sendiri. Berita tentang Simpson and Delilah yang telah diangkat ke layar lebar adalah warning bagi keluarga-keluarga Kristen pada saat ini. Kita harus selalu taat kepada Tuhan dari semua yang ada, supaya keluarga kita benar-benar keluarga yang dipenuhi dengan kesejahteraan, dipenuhi dengan damai sejahtera dan sukacita. Sama-sama kita memuji Tuhan, bersekutu di dalam Tuhan, dan mengasihi dalam Tuhan. Itulah keluarga yang dikehendaki oleh Tuhan. Maka jadikanlah keluarga kita keluarga yang dikehendaki oleh Tuhan. Jangan ada perselingkuhan rohani, apalagi perselingkuhan secara fakta di tengah kehidupan ini. Jadilah menjadi setia saling mengasihi dalam Tuhan, supaya keluarga-keluarga kita mendapat berkat dari Tuhan di tengah kehidupan saat ini juga. Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Sapaan firman-Mu mengingatkan kami betapa pentingnya setiap keluarga kami memegang kesetiaan dalam sumpah pernikahan. Karena dengan demikian Tuhan akan mencurahkan berkat-Mu bagi setiap keluarga jemaat-Mu. Jangan terjadi seperti keluarga Simpson, pengkhianatan yang dilakukan oleh istrinya menjadikan dia harus mengalami kecelakaan. Ampuni kami Tuhan atas segala kekurangan kami. Berikanlah hikmat kebijaksanaan kepada kami untuk membina setiap keluarga kami, supaya keluarga yang Tuhan kehendaki. Jika ada anggota jemaat-Mu yang pada saat ini bergumul oleh karena kesulitan hidup, sadarkan mereka Tuhan bahwa ketika Tuhan masih memberikan kesempatan kami untuk hidup, hidup ini akan kami pergunakan untuk berbakti kepadamu dan berharap berkat karunia-Mu Tuhan akan berikan kepada kami. Jika ada anggota jemaat-Mu yang sakit pada saat ini, Tuhan sembuhkan penyakit mereka, supaya kami boleh bersukacita ke depan, bersekutu dalam Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Inilah kami Tuhan, hamba-hamba-Mu dan warga jemaat-Mu. Dengarkanlah doa kami. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.